wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Sulistianingsih dengan NIM 857029436. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung Salus Seputi Banyak. Di sini saya melakukan tugas praktikum IPA di SD modul 3 KP3 tentang pencernaan makanan. Tujuan dari percobaan ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama alat tulis, yang kedua gambar sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara berurutan untuk mengolah makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Setiap organ memiliki tugas yang berbeda-beda, mulai dari menerima makanan, menghancurkannya, memecah kandungannya, sehingga sisa makanan yang tidak diperlukan lagi. Proses pencernaan berlangsung melalui dua cara, yaitu pencernaan mekanis sebagai pengadukan dan pengunyahan, dan pencernaan kimiawi sebagai pemecahan zat oleh enzim. Bagian-bagian utama sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia tersusun atas dua kelompok besar. Yang pertama sebagai saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Saluran pencernaan merupakan lintasan utama tempat makanan bergerak dan mengalami proses penguraian. Sedangkan organ pencernaan tambahan menghasilkan berbagai zat seperti enzim dan cairan pencernaan yang membantu memperlancar kerja saluran tersebut. Saluran pencernaan yang pertama, mulut. Mulut menjadi tempat awal berlangsungnya proses pencernaan. Ketika makanan masuk, gigi bekerja menghaluskan makanan secara mekanis dengan cara mengunyah dan menghancurkan teksturnya. Pada saat yang sama, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang bercampur dengan makanan. Air liur ini mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat kompleks menjadi senyawa gula yang lebih sederhana. Lidah ikut membantu mengarahkan makanan, mencampurkannya dengan air liur, serta mendorongnya ke bagian belakang mulut untuk ditelan. Makanan yang telah lembut dan basah dinamakan bolus. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di sini makanan tidak mengalami pencernaan, tetapi hanya didorong ke lambung dengan gerakan otot yang disebut peristaltik. Gerakan ini terjadi otomatis dan terus bekerja meskipun kita sedang berbaring. Lapisan dinding kerongkongan ini menghasilkan lendir agar makanan dapat bergerak dengan mudah. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah tempat penyimpanan sementara makanan sekaligus tempat berlangsungnya pencernaan lanjutan. Dinding lambung berkontraksi sehingga makanan tercampur dan diaduk menjadi bubur. Getah lambung yang dihasilkan di dalamnya mengandung asam klorida atau HCI, enzim pepsin, serta enzim renin terutama pada bayi. HCI berfungsi menciptakan kondisi asam dan membunuh mikroorganisme. Sedangkan pepsin membantu memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Setelah proses kimiawi dan mekanis berlangsung, makanan berubah menjadi cairan kental yang disebut dengan kim sebelum dialirkan ke usus halus. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus adalah bagian terpenting dalam pencernaan karena hampir seluruh proses pencernaan zat gizi terjadi di sini. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Di bagian duodenum masuk getah pankreas dan empedu. Getah pankreas membawa enzim amilase, pemecah karbohidrat, tripsin, pemecah protein, dan lipase, pemecah lemak. Empedu yang dihasilkan hati untuk membantu memecah lemak menjadi butiran yang lebih kecil. Selain itu, usus halus juga menghasilkan enzim seperti maltase, sukrase, dan laktase yang menyelesaikan pencernaan karbohidrat.
Nutrisi yang telah berubah menjadi glukosa, asam amino, dan asam lemak kemudian diserap oleh genjot usus untuk dibawa ke seluruh tubuh. Yang kelima, usus besar. Setelah tidak ada lagi nutrisi yang dapat diserap, sisa makanan masuk ke dalam usus besar. Di bagian ini, air dan mineral diambil kembali oleh tubuh sehingga sisa makanan menjadi lebih padat. Bakteri yang hidup di usus besar membantu menguraikan sisa makanan sekaligus menghasilkan beberapa vitamin seperti vitamin K. Proses pembusukan berlangsung di sini. Dan akhirnya terbentuklah feses yang akan ditampung di rektum. Yang terakhir atau yang keenam, anus. Anus adalah tempat keluarnya feses dari tubuh. Ketika rektum penuh, tubuh memberi sinyal untuk buang air besar. Proses pengeluaran feses ini disebut defekasi dan melibatkan otot-otot di sekitar anus. Selanjutnya, organ pencernaan tambahan. Yang pertama, kelenjar ludah. Kelenjar ludah berperan memproduksi air liur, cairan penting yang memulai proses pencernaan kimiawi sejak makanan masuk ke mulut. Enzim amilase di dalamnya mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Air liur juga berfungsi melunakkan makanan dan membantu proses menelan. Yang kedua, hati. Hati adalah organ besar di bagian kanan atas rongga perut. Salah satu fungsi utamanya dalam pencernaan adalah menghasilkan empedu. Empedu membantu mengemulsikan lemak, yaitu memecah lemak agar dapat diproses oleh enzim lipase. Empedu disimpan sementara di kantung empedu sebelum dilepaskan ke usus halus. Selain itu, hati juga berperan menyaring racun, menyimpan energi dalam bentuk glikogen, serta membantu mengatur metabolisme tubuh. Yang ketiga atau yang terakhir, pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang kaya akan enzim penting seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim-enzim ini memastikan karbohidrat, protein, dan lemak dapat dipecah menjadi bentuk paling sederhana sebelum diserap. Getah pankreas dialirkan ke duodenum melalui saluran khusus, bekerja bersama empedu dan enzim usus halus untuk menyempurnakan proses pencernaan. Kesimpulan, sistem pencernaan manusia bekerja melalui rangkaian organ yang saling terhubung untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Tempat makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan bergerak ke kerongkongan, diteruskan ke lambung untuk diaduk serta diuraikan oleh cairan lambung. Pencernaan utama dan penyerapan nutrisi terjadi di usus halus dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke usus besar untuk dibentuk menjadi feses, kemudian dikeluarkan melalui anus. Secara keseluruhan, sistem pencernaan berfungsi mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang diperlukan tubuh, serta membuang sisa makanan yang tidak terpakai. Kerjasama antara saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan sangat penting agar proses pencernaan dapat berlangsung dengan baik dan sehat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.